Jadi syarah hikamnya yang pakai PDF nomornya 133, yang pakai kitab nomornya 72. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Rubbama fataha laka babat ta'ati wa ma fataha laka babal qabuli wa rubbama qadha 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusuli. Udah paham itu? Ini kosong nih nih. Bang Sarip, kalau Bang Tony kayak ini, Bang Tony nih. Bang Kes yang pakai laptop ini nih, kosong nih, satu. Dah. Rubbama fataha laka babat ta'ati. Bisa jadi Allah membukakan untukmu. Rubbama fataha laka, bisa jadi Allah membukakan untukmu babat ta'ati, pintu ketaatan. Wa ma fataha laka babal qabuli, tapi tidak membukakan bagimu pintu penerimaan. Bisa jadi kita ini diberikan kekuatan untuk berbuat taat oleh Allah, tapi tidak dibukakan pintu penerimaan. Artinya apa yang kita kerjakan belum diterima oleh Allah. Bisa jadi seperti itu. Ngapa Bang Ibu? Wa rubbama qadha 'alaika bidzambi. Wa rubbama, dan bisa jadi qadha 'alaika, Allah menetapkan atasmu bidzambi, dengan perbuatan dosa. Fakana sababan fil wusuli, tapi dosa itu malah menjadi sebab dalam wusul kepadanya. Bisa jadi Allah membuat kita mengerjakan perbuatan taat tapi tidak diterima. Bisa jadi juga Allah mentakdirkan kita berbuat dosa, tapi itu malah menjadi sebab kita bisa wusul kepada Allah. Apa Malikin? Ntar keterangannya ada di bawah. Di yang belakang udah lagi asik aja, asik nih, bisa dosa aja, bisa usul, jangan salah paham. Bentar, udah tuh, apa Ibu? Jelas. Yang bagi an la yanzurul abdu ila suwaril asya'i wal yanzur
ila haqaiqiha, yang bagi sebaiknya an la yanzurul abdu, bahwa tidak memandang oleh seseorang, bahwa seseorang tidak memandang ila suwaril asya'i, kepada bentuk lahiriah sesuatu. Sudah selayaknya bahwa kita ini bukan hanya melihat kepada bagian zahir sesuatu. Sudah selayaknya bahwa kita tidak hanya memandang kepada bentuk lahiriah sesuatu. Wal yanzur ila haqaiqiha, dan hendaknya dia memandang kepada hakikat-hakikatnya, kepada semua hakikatnya. Udah tuh. Sudah selayaknya kita memandang kepada hakikat segala sesuatu, bukan cuma melihat tampilan luarnya doang. Bisa jadi Bang Ipul, Bang Ustadz Ipul secara tampilan lahiriahnya kelihatannya lebih cakep dari Bang Jaka yang belakang, gitu. Bisa jadi gitu. Secara tampilan lahiriahnya, bentuk lahiriahnya. Tapi di mata Allah bisa jadi lebih mulia Bang Jaka dibanding Bang Ipul, begitu. Ustaz Satiri secara lahiriahnya mungkin kelihatan lebih cakep dari Bang Jamal, Bang Jamal Pecit. Tapi hakikatnya bisa jadi Bang Jamal lebih baik daripada Ustaz Satiri, begitu. Apa, Bang Urip? Gitu. Jangan memandang kepada lahiriah sesuatu, tapi lihat hakikatnya. Makanya tadi kadang-kadang perbuatan taat yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah. Tapi juga kadang-kadang perbuatan dosa yang kita kerjakan bikin kita makin dekat sama Allah, gitu. Jangan lihat tampilan zahirnya. Ngapa mau didik? Hah? Apanya? Ntar dari bawah, dari bawah. Faswarut ta'ati. Kita terusin dulu ya. Faswarut ta'ati la taqtadi wujudal qabuli laha lima qad tadammanahu minal afatil qadihati fil ikhlasi fiha wa dzalika mani'un min wujudil qabuli laha. Fasuwarut ta'ati, maka bentuk lahiriah perbuatan taat la taqtadi wujudal qabuli laha, tidak menunjukkan adanya penerimaan baginya
bentuk lahiriah sebuah perbuatan taat bukan poin utama yang menyebabkan ibadah atau ketaatan yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Bukan penyebab utama agar diterimanya perbuatan taat kita kepada Allah. Kalau cuma ngelihat bentuk lahiriahnya doang, biar kata Bang Ucup itu pas sholat baca surahnya apa panjang banget gitu. Al-Baqarah dibaca sama dia, itu belum tentu yang dia kerjakan diterima oleh Allah kalau cuma ngelihat lahiriahnya doang. Baca Quran sampai 1 juz, kalau cuma ngelihat bentuk lahiriahnya doang belum tentu itu diterima oleh Allah gitu. Karena lagi-lagi setiap ibadah yang kita kerjakan itu ada dimensi zahirnya dan ada dimensi batinnya. Setiap ibadah yang kita lakukan, perbuatan taat yang kita kerjakan itu ada sisi zahirnya dan ada sisi batinnya. Sholat itu dua-duanya ada sisi zahirnya, ada sisi batinnya. Zikir ada sisi zahirnya, ada sisi batinnya. Ngaji ada zahirnya, ada batinnya. Kalau cuma ngelihat bentuk lahiriah zahirnya doang belum tentu itu diterima oleh Allah. Lima qad tadammanahu minal afatil qadihati fil ikhlasi fiha, berdasarkan apa yang terkandung di dalamnya minal afati, dari berbagai macam cacat, al qadihati fil ikhlasi fiha, yang merusak dalam keikhlasan padanya, yang merusak dalam keikhlasan pada perbuatan taat tersebut. Bisa jadi dia ngerjain perbuatan taat sehingga muncul dalam dirinya perasaan bahwa dia lebih baik dari orang lain. Bisa jadi dia berbuat taat, ujung-ujungnya malah merendahkan orang lain, ngerasa paling benar, ngerasa paling suci, timbul sifat sombong dalam dirinya, timbul sifat ujub dalam dirinya. Belum lagi ketika ngerjainnya tidak ada kekhusyuan di dalamnya, hatinya nggak hadir, tidak mengagungkan perintah Allah. Makanya bisa jadi perbuatan taat yang kita kerjakan meskipun dari bentuk lahiriahnya kelihatannya cakep, bisa jadi itu malah tidak diterima oleh Allah. Karena tadi perbuatan baik yang kita kerjakan malah memunculkan sifat sombong dan merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Kopinya ada Ustaz, kopinya, minum kopinya. Mau dong. Udah tuh jelas. Berdasarkan apa yang terkandung di dalamnya dari berbagai macam cacat yang dapat merusak keikhlasan di dalam perbuatan taat tersebut. Gitu Bang Ipul. Bisa jadi perbuatannya kelihatan cakep, sholat malam, sholat sunnah, zikir, baca Quran gitu.
Tapi karena itu memunculkan sifat sombong dalam dirinya, akhirnya perbuatan taat yang dia kerjakan cacat hakikatnya. Itu yang bikin perbuatan taat itu tidak diterima oleh Allah. Gitu Bang Didik, ngelihat secara hakikatnya begitu. Itu perbuatan taat yang kita lakukan hakikatnya bikin kita makin rendah hati, makin tawadu, atau sebaliknya malah bikin kita sombong. Alhamdulillah saya mah gitu. Lah mendingan gua kemana-mana sama dia mah gitu. Kalau ada perasaan begitu dalam hati kita, merasa bahwa kita udah ngaji tiap malam, sholat orang-orang 5 menit, saya mau 20 menit gitu. Pules gitu. Orang-orang maghrib cuma 3, saya mau 5, lupa rakaat. Kalau muncul perasaan seperti itu, makanya bisa jadi perbuatan taat yang kita kerjakan karena ada cacat di dalamnya, sehingga perbuatan taat yang kita kerjakan malah tidak diterima oleh Allah. Makanya jangan cuma sekedar melihat lahiriahnya doang, lihat hakikatnya. Ketika kita mengerjakan ibadah, jangan cuma ngelihat, jangan cuma memperhatikan bagian luarnya doang, perhatikan hakikatnya, perhatikan batinnya gitu. Jangan-jangan dengan kita rajin zikir, yang ada malah bikin kita sombong, yang ada malah bikin kita ngerasa lebih baik daripada orang yang kalau malam begadang di pos begitu. Jangan-jangan karena kita rajin ibadah, rajin sholat, segala macam, bikin kita ngerasa lebih baik dari orang-orang yang tukang main. Dengan munculnya perasaan seperti itu, bisa jadi perbuatan taat kita malah tidak diterima oleh Allah. Karena perbuatan taat itu malah bikin kita sombong dan menganggap lebih baik dari orang lain gitu. Makanya hati-hati. Oh, bisa jadi ya kan, kalau rubah itu bisa jadi lit taktir, bisa jadi lit taklil, bisa jadi kebanyakan, bisa jadi jarang sekali begitu. Rubah tuh apanya? Kalau di sini tinggal lihat zamannya. Kalau dulu zaman para sahabat itu bisa jadi jarang sekali ada sahabat yang luarnya taat, itu bikin dia sombong, jarang. Kalau karang kebanyakan bugono gitu. Ya kayak kita aja dah. Karena kita mulai belajar ngerapihin sholat kita, begitu ngelihat orang yang sholatnya rada buru dikit, orang sholat begitu amat. Itu kan secara tidak langsung kita menganggap bahwa sholat kita lebih baik dari sholat orang lain, kan begitu. Orang zikir lemes amat, la ilaha illallah. Secara enggak langsung kita menganggap bahwa cara zikir kita lebih baik dari cara zikir orang lain, kan begitu. Berarti secara tidak langsung dalam ibadah yang kita lakukan ada cacatnya di situ, melahirkan sifat sombong dalam diri kita. Begitu. Makanya tinggal lihat zamannya. Kalau dulu jarang, kalau sekarang kebanyakan bugono gitu, kebanyakan. Zikir bentar amat, tiba 15 menit, orang kayak gua dong gitu. Kagak pisan, kan begitu. Yuk, tadi makanya jangan cuma terjebak di dimensi lahiriahnya doang. Kita harus mengerjakan perbuatan taat, berusaha mengerjakan perbuatan taat sebaik mungkin.
Tapi jangan sampai perbuatan taat itu memunculkan kesombongan dalam diri kita, gitu. Ya perbanyak, banyak aja belum tentu diterima, apalagi dikit, begitu. Begitu diri. Bukan malah bikin kita awang ngerjain taat, bukan. Harusnya malah makin sering lagi, makin rajin lagi. Bisa jadi yang kemarin belum diterima saya kerjain lagi sekarang, kali yang sekarang mau diterima gitu. Besok kita kerjain lagi, kali yang kemarin belum diterima sekarang diterima, terus begitu. Bukan malah bikin kita malas, bukan gitu. Cuma tadi harus kita perhatikan, jangan sampai perbuatan taat itu bikin kita sombong. Jangan sampai perbuatan taat itu bikin kita merasa lebih baik dari orang lain gitu. Itu doang intinya mah. Hah? Apaan? Ya kan tadi saya bilang kalau dulu mah kagak bakal dah, kalau dulu mah gitu. Nggak usah pakai balikin ke Rasul dong, kemudian zaman sahabat aja, zaman tabiin, jangan sampai Rasulnya, sahabat aja gitu. Jarang yang model begini gitu. Kecuali kita ada sekarang. Kalau kita memang rata-rata begono gitu. Kalau kita mah baca Quran, dengar ada teman kita baca Quran, baca Quran begitu amat sih. Dengar baca maulid, baca maulid begitu amat sih. Dengar baca ratib, begitu amat sih baca ratibnya. Itu secara nggak langsung berarti kita menganggap bahwa diri kita lebih baik dari orang itu. Secara nggak langsung kita merasa cakapan bacaan Quran gua, cakapan bacaan maulid gua, cakapan bacaan ratib gua, kan begitu. Secara nggak langsung tuh. Dengan begitu berarti apa yang kita kerjakan selama ini banyak cacatnya, dan itu membuat perbuatan taat yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah. Kalau kita cuma ngelihat bagian lahirnya doang tanpa memperhatikan hakikat dari perbuatan taat yang kita kerjakan. Makanya hati-hati. Jangan sampai dengan kita belajar ngerapihin sholat bikin kita jadi menganggap jelek, menganggap buruk cara sholat orang lain. Dengan cara kita belajar zikir, jangan sampai membuat kita menganggap buruk cara zikir orang lain. Dengan kita sering ngaji, jangan sampai kita menganggap buruk orang-orang yang ngajinya seminggu sekali gitu. Jangan sampai muncul kesombongan dalam diri kita. Jangan sampai muncul dalam hati kita perasaan bahwa diri kita lebih baik dari orang lain gitu. Udah tuh, jelas mau diri begitu. Pak Guru nambahin. Iya. Ya kalau nggak mau ngikut yang silakan, nggak usah ngikut, tapi jangan sampai kita bilang bisa imam bacaan Abu Gono gitu. Cakapan gue bacaan gua sama dia gitu. Jangan sampai muncul hal seperti itu. Kalau masalah ngikut atau nggak ngikut ya itu mah silakan aja, mubah aja gitu. Tapi jangan sampai muncul perasaan di hati kita bahwa bacaan kita atau cara sholat kita lebih baik dari orang itu. Gitu aja udah. Ya makanya ini hal yang susah juga ngejagainnya. Rata-rata kita bugono masih, rata-rata kita. Oh bagus. Gitu. Ustaz hadirin nambahin. Begitu mau ucup ya. Jadi jangan sampai muncul kesombongan dalam diri kita bahwa bacaan kita lebih baik dari orang lain, cara ibadah kita lebih baik dari orang lain gitu. Wa dzalika mani'un min wujudil qabuli laha. Dan itu semua merupakan penghalang
dari adanya penerimaan bagi perbuatan taat yang kita lakukan. Ngapa Bang Jaka? Bagian perut aja lapar. Udah tuh, jelas. Ya intinya mah dalam keseharian kita jangan sampai sedikit pun muncul dalam diri kita perasaan bahwa kita lebih baik dari orang lain. Gitu. Jangan sampai tuh. Ngomong, nambahin. Terusin. Wa wujudu suratil dzambi la taqtadil ib'ada wa torda. Itu alifnya kita buang aja itu ya. La taqtadi al ib'ada wa torda. Bal rubbama yakunu dalika sababan fi wusulihi ila rabbihi wa husulihi fi hadrati kurbihi kama qila rubba dzambin adkhala sahibahu al jannata. Ini kalau pahamnya separuh-separuh bisa pada keblinger ini. Wa wujudu suratin dzambi, dan adanya bentuk lahiriah sebuah dosa, la taqtadil ib'ada wa torda, tidak membuat seseorang dijauhkan dari rahmat Allah dan terusir. Dosa yang dikerjakan seseorang pun belum tentu membuat dia dijauhkan dari rahmat Allah dan belum tentu membuat dia terusir dari sisi Allah, belum tentu juga. Bal rubbama yakunu dzalika sababan fi wusulihi ila rabbih. Bahkan bisa jadi yakunu dzalika, keadaan perbuatan dosa itu sababan fi wusulihi ila rabbih, menjadi sebab dalam wusulnya orang itu kepada Tuhannya, menjadi sebab dalam sampainya orang itu kepada Tuhannya. Wa husulihi fi hadrati kurbihi, dan menjadi sebab dalam meraihnya dalam tercapainya posisi yang dekat dengan Tuhannya. Bahkan bisa jadi keadaan dosa itu menjadi sebab dalam sampainya orang itu kepada Tuhannya dan tercapainya posisi yang dekat dengan Tuhannya. Kama qila, sebagaimana ada ulama yang berkata, sebagaimana dikatakan, rubba dzambin, tidak sedikit dosa, adkhala sahibahu al jannata, yang memasukkan pelakunya ke dalam surga. Bang Jaka langsung melotot. Nggak Bang Budin? Makanya tadi saya bilang ini kalau pahamnya separuh bisa keblinger ini.
Ada yang meyakini ada dosa yang bikin kita masuk surga begitu. Ujung-ujung pada dosa mulu. Kalau pahamnya separuh. Karena bisa jadi dengan dia mengerjakan dosa, akhirnya dia menyesal, dia bertaubat, dia perbaiki dirinya, sehingga akhirnya dia sampai kepada Tuhannya, dan akhirnya dia makin dekat dengan Tuhannya. Begitu maksudnya tuh. Dan membuat dirinya merasa lebih rendah dari orang lain. Gue mau jauh dah sama dia, dosa gue banyak banget. Lebih mulia dia dibanding gue mah. Bisa jadi perbuatan dosa itu membuat seseorang malah sampai kepada Allah dan membuat dia makin dekat dengan Allah. Karena begitu dia nyesel, dia taubat, dia mengakui kesalahannya kepada Allah, dia perbanyak perbuatan baik untuk menutupi perbuatan dosa yang dia kerjakan, dan akhirnya muncul dalam dirinya bahwa dirinya atau perasaan bahwa dirinya lebih rendah dibanding orang lain. Dia mah biar begitu-gitu dosanya dikit. Gua mah dari muda udah bader, sampai sekarang masih bader, banyak banget dosa gua begitu. Abang mah sampai sekarang masih bader begitu. Makanya muncul perasaan bahwa dirinya lebih rendah dibanding orang lain. Muncul sifat tawadhu dalam dirinya. Dengan sebab itu dia makin dekat dengan Allah. Kalau kayak kita mah sekarang yang asal dosa romana anteng-anteng aja, kagak nyesel pisan, itu bukan malah bikin makin deket, bukan. Justru itu dosa yang begitu yang bikin ibad wa tordi. Makin kita jauh dari rahmat Allah dan makin terusir dari sisi Allah. Ini yang bikin seseorang bisa sampai kepada Allah dan bisa makin dekat dengan Allah. Kalau begitu dia ngerjain dosa, dia langsung nyesel, taubat, memperbaiki kesalahannya dan menutupi kesalahannya dengan berbagai macam perbuatan baik. Dan muncul dalam dirinya perasaan bahwa diri dia lebih rendah dibanding orang lain. Gitu. Jadi maksudnya rubba dzambin adkhala shahibahu aljannata, bukan perbuatan dosanya yang bikin orang itu masuk surga, bukan, tapi perbuatan yang dia kerjakan setelah melakukan dosa itu. Jangan salah paham nih, makanya kalau salah paham bisa pada keblinger. Hah? Jangan nungguin tua dulu. Ya kon tadi sampai tua masih bader aja. Udah tuh, jelas. Bangkis, jelas. Makanya lagi-lagi ya, kalau kita berbuat taat, jangan sampai muncul perasaan di hati kita bahwa kita lebih baik dari orang lain. Kalau kita berbuat dosa pun, ya jangan anteng-anteng aja. Buru-buru perbaiki kesalahan kita. Dan makanya biasanya orang yang lebih banyak perbuatan dosanya nggak pernah ngerasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Kebanyakan yang terserang itu ya kita ini, yang sholatnya rada rajin, rada rajin, ngajinya rada rajin, zikirnya rada rajin. Untuk kebanyakan yang terserang penyakit sombong itu yang kayak begitu, ngerasa bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Wa qad jaa'a fil hadits shahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladzi nafsi biyadihi law lam tadnabu
laulam tadnubu la dhahaballahu bikum wala jaa biqaumin yudnibuna. Mata tudnibu aja ya. Laulam tudnibu la dhahaballahu bikum wala jaa biqaumin yudnibuna. Jadi kita pakai fi'il madhi adnaba yudnibu. Fayastaghfiruna fayaghfirullahu lahum. Wa qad jaa fil hadits sahih, dan telah datang di dalam sebuah hadis sahih an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di dalam genggamannya, di dalam kekuasaannya, laulam tudnibu, kalau seandainya kalian semua tidak ada yang berdosa, kalau seandainya kalian semua tidak ada yang melakukan perbuatan dosa, la dhahaballahu bikum, pasti Allah akan membinasakan kalian, pasti Allah akan melenyapkan kalian. Apa Ustaz? Wala jaa biqaumin yudnibuna, dan pasti Allah akan menciptakan satu kaum yang berbuat dosa, fayastaghfiruna, sehingga mereka memohon ampun kepada Allah, fayaghfirullahu lahum, maka Allah mengampuni dosa mereka. Jadi memang di dunia ini sunnatullahnya begitu. Ada yang berbuat taat, ada yang berbuat dosa gitu. Yang berbuat taat itu digerakkan oleh Allah, yang berbuat dosa pun memang diciptakan oleh Allah. Karena Allah sifatnya Ghafurur Rahim, Allah sifatnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau enggak ada yang berbuat dosa, itu sifat Maha Pengampun Allah enggak kepake. Lah mau ngampunin siapa? Enggak ada yang dosa. Gitu. Allah sifatnya Maha Pengampun, makanya pasti Allah menciptakan orang-orang yang berbuat dosa agar sifat Maha Pengampunnya kepake. Gitu. Bahkan kalau di dunia ini nggak ada satu orang yang berbuat dosa sama sekali, pasti bakal dihancurkan, dilenyapkan oleh Allah. Dibikin lagi satu kaum yang bikin dosa. Karena tadi, agar sifat Maha Pengampunnya bisa terpakai, bisa terlaksana, bisa diterapkan. Nah kalau nggak ada yang dosa, Allah mau ngampunin siapa? Berarti sifat Maha Pengampunnya nggak kepake dong kalau nggak ada yang dosa. Gitu. Nah makanya karena semua itu sudah diciptakan oleh Allah, yang berbuat taat sudah diciptakan, yang berbuat dosa sudah diciptakan. Jangan sampai kita menganggap bahwa orang yang berbuat dosa itu lebih buruk dari kita. Nah dia emang berbuat dosa, gue emang diciptain sama Allah, emang sengaja digerakin sama Allah biar sifat Maha Pengampunnya Allah kepake. Gitu. Bukan kepengenan dia, bukan kemauan dia. Jangan sampai kita merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang-orang seperti itu. Gitu. Gitu Bang Udo. Apa? Nambah ilmu lagi. Buat dosa, tujuannya mencari Allah berarti. Ya kagak begitu juga. Itu mah keblinger pisan.
Ya artinya kalaupun di sekitar kita banyak orang yang berbuat dosa, jangan sampai kita anggap bahwa diri kita lebih baik dari orang-orang seperti itu. Ingetin tuh, memang sengaja Allah ciptakan orang-orang begitu, biar sifat maha pengampunnya kepake. Lah kita jangan pakai sengaja-sengajaan, gue dosa gitu. Nah kalau pas lagi dosa dicabut pisan gitu, belum sempet tobat, belum sempet minta ampun gitu. Tadi jangan sampai muncul perasaan bahwa kita lebih baik dari orang itu, karena dia pun memang sengaja diciptakan oleh Allah. Pasti ada orang yang diciptakan oleh Allah untuk berbuat dosa tadi, agar sifat maha pengampunnya Allah bisa terlaksana, bisa digunakan. Ya alhamdulillah, bukan kita yang diciptain untuk ngerjain dosa, tapi jangan sampai kita ngerasa lebih baik dari orang yang berbuat dosa gitu. Alhamdulillah kita mah digerakin buat ngerjain perbuatan taat gitu. Begitu Ustaz. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai kita anggap diri kita lebih baik dari orang-orang begono gitu. Kan biasanya otomatis ya. Otomatis. Udah tuh. Apa? Mandi ke? Ini nih lanjutannya nih. Wadzalika annahu yashabuhu inda amalihi bitta'ati an ya'jaba biha wa ya'tamida 'alaiha wa yatakabbaru bi fi'liha wa yashabuhu inda wuqu'ihi fi dzambi al-lija'u ilallahi ta'ala wal i'tidaru ilaihi minhu wastisgharu nafsihi wa ta'zimu man lam yaf'alhu. Nah ini intinya nih. Fadzalika, yang demikian itu, kenapa perbuatan taat belum tentu diterima oleh Allah, dan kenapa perbuatan dosa bisa menyebabkan seseorang makin dekat dengan Allah. Itu semua annahu yashabuhu inda amalihi bitta'ati, bahwasanya seseorang dia menyertakan dalam dirinya ketika dia melakukan perbuatan taat, inda amalihi bitta'ati, ketika dia melakukan perbuatan taat, an ya'jaba biha, perasaan bangga terhadap apa yang dia kerjakan, merasa ujub dengan perbuatan taat yang dia kerjakan. Orang mah kayak gua dong, orang mah jadi orang jangan begitu apa gitu, kayak gua dong. Orang kalau sholat jangan begitu apa, kayak gua dong. Orang kalau zikir jangan begitu apa, kayak gua dong gitu. Bahkan kalau ujub itu kagak diomongin, kagak, dalam dirinya doang. Tadi tuh pas begitu ngeliat orang lagi sholat, dalam hati kita muncul, itu orang sholatnya begitu amat sih, itu ujub. Apa kemarin? Ujub. Wa ya'tamida 'alaiha, dan dia bersandar
berpegang atas perbuatan taat yang dia lakukan, karena dia banyak perbuatan baiknya, rajin ngerjain perbuatan taat, sholatnya mulai rapi, zikirnya banyak, ngaji tiap malam, udah yakin aja surga udah kita mah gitu. Ya tamid alaiha, bersandar kepada apa yang dia kerjakan, menganggap bahwa perbuatan baiknya itu bikin dia masuk surga. Apa mau didik? Istighfar. Ya itu salah satu usaha kita. Salah satu usaha kita habis ngerjain perbuatan taat kita istighfar. Mohon maaf ya Allah kalau dalam perbuatan taat yang saya kerjakan banyak kekurangannya, banyak cacatnya gitu. Gitu. Makanya habis sholat kita istighfar 3 kali. Istighfar yang pertama buat sholat yang barusan kita kerjain, istighfar yang kedua buat istighfar kita yang pertama, istighfar yang ketiga itu buat istighfar kita yang kedua gitu. Oke, habis sholat istighfar gitu. Mohon maaf ya Allah kalau sholat yang saya kerjakan tadi banyak cacatnya, banyak kurangnya gitu. Apa? Ntar istighfar yang kedua, mohon maaf ya Allah kalau istighfar saya barusan kagak serius begitu. Apa coba? Tuh, dia berpegang, dia bersandar kepada perbuatan taat yang dia kerjakan, wa yatakabbaru bi fi'liha, dan merasa sombong dengan perbuatannya. Agak ada dah orang yang sholatnya kayak gua gitu. Nggak ada dah orang yang zikirnya kayak gua gitu. Merasa sombong dengan perbuatan taat yang dia kerjakan. Ya termasuk itu, misalkan kayak lagi malam Jumat kita istighosa bareng-bareng gitu. Ada yang ngomong itu dia zikir pulas mulu gitu. Itu dia zikir tengok-tengok aja. Ya itu sama aja, berarti dia merasa bahwa dia zikirnya lebih khusyuk dibanding orang itu gitu. Apa? Sholat sih lagi garuk aja gitu. Berarti dia merasa bahwa sholatnya lebih baik dari orang itu kan begitu. Secara nggak langsung tuh. Lagian kalau kita pikir lu perhatiin aja lagian. Kalau yang khusyuk nggak bakal perhatiin sekitar. Langsung buru-buru istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tanamkan di diri kita, bisa jadi dia lebih baik dari saya, karena dia mah dengan dia tidur nggak nilai orang lain, saya dengan saya melek jadi nilai orang lain begitu. Apa? Iya kan, biarin dia mau tidur gitu, lagi kasih nikmat begitu udah. Begitu kalau langsung buru-buru kita istighfar, mohon ampun, lempengin lagi hati kita. Ya, kalau kejadiannya pada sholat berbarengan terus punya sifat semacam itu, sifatnya gimana? Ya merem, jangan lihat, biar nggak lihat kanan kiri, merem.
Ya terus makanya tadi kan jangan cuma merhatiin bagian zahirnya doang. Ketika kita sholat, hati kita pun kita jaga. Jangan sampai ketika sholat, apalagi lagi sholat mah, lagi sholat kacau nilai orang yang sebelah kanan kita. Ini orang sebelah kanan bau amat sih, lagi sholat. Jangan sampai. Wa yatakabbaru bi fi'liha, dan dia merasa sombong dengan perbuatan taat yang dia kerjakan. Itu yang bikin perbuatan taat kita tidak diterima oleh Allah, karena ternyata perbuatan taat yang kita kerjakan masih banyak cacatnya, bikin kita ujub, bikin kita sombong, dan bikin kita berpegang kepada amal, iktimad alal a'mal, merasa dengan banyak perbuatan baik yang kita kerjakan kita udah pasti masuk surga begitu. Padahal lagi-lagi la yadkhulu ahadukum al jannata bi amalihi, tidak ada satu orang pun yang masuk surga karena amal perbuatannya. Sampai sahabat nanya kan, wala anta ya Rasulullah, sekalipun itu engkau ya Rasul, wala an, ya sekalipun itu saya. Tidak ada satu orang pun yang masuk surga karena amal perbuatannya, illa an yataghammadaniyallahu bi rahmati, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi kita masuk surga bukan karena cakepnya amal ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Lah udah jam 12 ini. Dek, lihat Dek, udah matang udah Dek. Wa yashabuhu inda wuqu'ihi fi dzambi, dan menyertai dirinya ketika dia terjerumus dalam perbuatan dosa, al-lija'u ilallahi ta'ala, bersandar kepada Allah Ta'ala, wal i'tidaru ilaihi minhu, dan mengakui kesalahan-kesalahannya kepada Allah dari dirinya, wastisgharu nafsihi, dan menganggap rendah dirinya. Karena biasanya begitu, yang banyak dosanya pasti menganggap bahwa dirinya hina, rendah. Wa ta'zimu man lam yaf'alhu, dan memuliakan orang yang tidak mengerjakan dosa itu. Cakepan dia sama saya mah bader, banyak dosanya. Dia mau ngaji rajin, sholat rajin, zikir rajin kagak datengnya. Biasanya yang berbuat dosa akhirnya dia bersandar kepada Allah. Ya apa yang mau diandelin, perbuatan taat ya dikit, banyaknya dosa. Saya mengharapin rahmat Allah aja dah. Kali kalau Allah ngasih rahmat mah saya masuk surga. Dan kita yang banyak taatnya udah yakin buat pasti masuk surga kita mah, perbuatan baik kita banyak begitu. Orang yang berbuat taat bisa jadi dia sombong, merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain karena banyak ibadahnya. Sedangkan orang yang berbuat dosa malah merasa dirinya rendah dan menganggap orang lain lebih mulia dari dirinya. Pokoknya dia mah cakep dah, dia mah rajin ngaji orangnya. Saya mah masih bader, masih maksiat mulu. Mendingan dia sama saya mah gitu. Kebanyakan yang berbuat dosa akhirnya malah seperti itu. Makanya perbuatan dosa bisa jadi membuat dia makin dekat dengan Allah, karena dia mengakui kesalahannya, dia perbaiki kesalahannya, dan menganggap rendah dirinya, juga menganggap bahwa orang lain lebih mulia dari diri. Gitu. Jelas tuh ya. Jadi bukan semata-mata perbuatan dosanya bikin orang itu dekat, bukan, tapi apa yang dia kerjakan setelah melakukan dosa itu.
Intinya tadi lagi-lagi, kalaupun kita ini mulai rajin sholat, ngerapihin sholat, mulai belajar zikir, rajin ngaji, jangan sampai kita menganggap bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Jangan sampai tuh. Jangan sampai kita anggap diri kita lebih baik daripada orang yang masih pada badar. Apalagi emang hadisnya kan jelas, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sekecil apapun, meskipun itu hanya sebesar biji sawi. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithla dzarratin min khordalin atau min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada setitik kesombongan. Kita merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Dah. Sebelum saya tutup, ada yang namanya nggak? Pak Guru cukup manikin? Bang Ori enggak? Bang Ipul kali? Kiai kali Kiai? Enggak cukup. Bang Ucup kali? Kang Joman? Cukup. Mandirik? Jelas. Nah, kita hadiahkan pahala taklim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihin niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.